Saya mengajak kita membuka dalam Injil 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Dari Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Saya ulangi kembali. Dari Injil 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata telah hidup di sini dari bahasa aslinya peripatio. Saya menerjemahkannya dengan sangat sederhana, artinya mengikuti jejaknya. Jadi barang siapa mengatakan aku di dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mengikuti. Mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya. Kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati sepatutnya hidup seturut apa yang dipercayainya. Setuju Bapak Ibu? Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita mempercayai Dia sepenuh hati, segenap hidup. Jadi tidak boleh main-main menjadi orang Kristen. Ayat ini dengan tegas mengatakan barang siapa mengatakan, tentunya dengan mulutnya, dengan hatinya percaya Dia Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya. Apa yang pernah Dia lakukan 2000 tahun yang lalu itu tertulis di Alkitab. Alkitab berisikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus membacanya, dan ketika kita membacanya, kita minta Roh Kudus menuntun hidup kita dan kita melakukan kebenaran-kebenaran di dalamnya. Tidak bisa tidak boleh tawar-menawar. Tidak bisa. Kalau kita flashback mundur ke zaman ketika para rasul hidup mengikuti Yesus. Dipanggil Matius, dipanggil Yakobus, dipanggil semua murid-murid yang diangkat menjadi rasul dan menjadi murid untuk mengikuti Yesus. Mereka nggak tawar-menawar loh. Yesus, fee-nya apa? Kalau bahasa kita ekonomi, fee-nya apa? Ada fee-nya dong. Oh iya, ada sesuatu yang bisa membuat kita yakin untuk mengikut Dia. Kalau sekarang ini kan banyak bisnismen atau bisnis girl yang menawarkan tawaran-tawaran yang menarik, investasi, betul? Ada keuntungannya dong, betul nggak? Kalau kita menginvestasikan 1 rupiah, apa keuntungannya? Bisa 5 rupiah, bisa 10 rupiah. Waktu murid-murid itu dipanggil untuk mengikut Yesus, fee-nya apa Tuhan? Imbalannya apa? Kalau dulu mungkin ada mobil BMW sudah hadir pada waktu itu, apakah murid-murid Yesus minta itu? Kalau zaman itu ada iPhone 14, apakah mereka minta itu? Sebagai imbalan, Tuhan aku minta rumah, aku minta handphone, aku minta tablet, aku minta TV yang 50 inch. Aku minta rumah yang bertingkat. Aku minta ini, minta itu, dan sebidang tanah, mungkin sesuatu yang sangat menarik. Itu banyak ditawarkan dalam dunia bisnis. Di dalam dunia yang saat ini sedang kita nikmati. Tak heran kita beli 1 get 2, betul? Beli 1 dapat 2. Ada bonusnya. Senang sekali. Kalau bisa bonusnya 3. Ya, buy 1 get 3. Orang berbondong-bondong. Biasanya harganya 100%, ini jadi 25%. Antriannya panjang. Saya pernah melewati, ini antrian apa ya? Enggak pernah seperti ini, jadi macet total. Begitu sampai di ujung, ini toh yang ditunggu-tunggu, yang diantri-antri. Manusiawi. Tapi ketika murid-murid itu dipanggil, ikutlah aku.
Mereka nggak minta fee. Mereka nggak minta imbalan. Dan Yesus tidak, kalau kamu ikut aku, rumahmu ku bangun. Kalau kau ikut aku berikan kendaraan. Mungkin keledai pada waktu zaman itu, mungkin kuda, beberapa ekor, lembu sapi, dan fasilitas-fasilitas kehidupan. Nanti di kerajaanku engkau akan menjadi panglima mungkin, atau perdana menteri. Tidak dijanjikan, ikutlah aku. Pikul salib, sugon. Pikul salib. Makanya ketika murid-murid berdebat dan ada ibu-ibu di situ mengatakan, ini anakku, nanti ketika engkau datang berikan dia posisi. Oh, salah mengerti. Salah mengerti. Kekristenan bukan seperti itu. Kita percaya dalam keberagamaan kita. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Yaitu ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kita pasti masuk surga. Amin. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus menghidupi kebenaran itu. Kita harus menyangkal diri, kita harus mengikut Yesus, memikul salibnya. Kita menanggalkan keegoan kita, kemanusiaan kita yang secara lahiriah ini penuh dengan hawa nafsu. Firman Tuhan juga berkata apa? Masuk melalui pintu yang kecil. Bukan pintu yang besar. Pintu yang kecil. Itu diumpamakan ketika mereka masuk gerbang itu, mereka harus menunduk. Sangat kecil. Sampai-sampai onta mesti dilepaskan. Perangkat-perangkat bawaannya didorong untuk bisa masuk. Karena gerbang yang besar sudah ditutup. Itu diumpamakan seperti itu. Dan keberagaman kita saat ini sudah tercemar dengan filosofi-filosofi dunia. Dengan doktrin yang sudah ada, beredar, yang sudah ada dan kita mendengar dari sekian banyak pembicara menyampaikan. Tapi sore hari ini saya menyampaikan kebenaran apa yang Injil katakan. Ikutlah aku. Tidak mungkin mengikut aku Yesus, dia mesti mengurusi sesuatu yang hal-hal yang duniawi. Setuju Bapak Ibu? Tidak mungkin. Karena ada harga yang mahal harus dibayar. Mahal. Kalau kondisi saat ini kita nyaman dengan AC, dengan ruangan yang full sound system, dengan media yang ada, ini tidak salah. Tapi bagaimana zaman mula-mula kekristenan berdiri dan hidup berjalan, berdampingan dengan budaya-budaya sekitar. Nggak bisa ibadah. Ketahuan mereka ditangkap. Dan nyawa taruhannya. Betul Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu boleh googling. Kekristenan yang dulu dengan yang sekarang ini begitu sangat riskan. Signifikan, berbeda, jauh. Kita mengalami kenyamanan-kenyamanan dalam kekristenan. Kekinian, yang postmodern. Ini juga berbicara buat saya Bapak Ibu. Jangan sampai saya menjadi arogan dan merasa memiliki surga dan pasti masuk surga. Saya sedang berjuang. Tadi lagunya loh. Yang terakhir apa tuh? Ku berjuang sampai akhirnya. Waduh, kok bisa tepat ya? Ini perjuangan kita yang tidak ringan. Tidak ringan. Baru ada udun. Nah, udun itu maksudnya bisul di kepala. Sudah mengeluh. Padahal tiap hari dia makan telur. Ya bisa udun lah. Tiap hari dia begadang. Ya bisa darah tinggi lah. Tiap hari makan yang berlemak-lemak. Ya bisa kolesterol lah. Pola hiduplah yang sehat. Maka kita tidak akan mempersulit Tuhan. Loh, kalimatnya begitu ya. Tidak mempersulit Tuhan. Artinya apa? Jangan sebentar-sebentar Tuhan dibawa-bawa untuk mengikutsertakan kebutuhan kita.
Loh, dia kan maha kuasa. Betul. Jangan mempersulit Tuhan. Itu udun, itu mah bukan urusan Tuhan. Kolesterol bukan urusan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, amin. Itu bukan urusan Tuhan. Itu bisa diobati, itu bisa dihindari dengan tanggung jawab cara hidup kita, pola hidup kita. Betul nggak? Terlampau rendah Tuhan ngurusin udun. Bisul maksudnya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat. Sudah tahu ada asam urat. Kacang terus disikat. Ya kan? Siapa yang doain kacang? Ah, itu dia. Enak kan? Kacang Bali ya. Oh, ada asam urat. Waduh, ntar sakit udah gak bisa jalan. Seret-seret. Jangan dong. Jangan sertakan Tuhan dengan maaf. Utang piutang. Kita bertanggung jawab untuk hidup hemat. Saya bicara begini karena saya bicara tentang kakak saya. Iya, pasti mendengar saat ini. Jangan dong kita bertanggung jawab. Mempererat dengan mamon lalu kita gunakan untuk hal-hal yang untuk kepentingan sendiri. Jangan dong. Kita bisa mempergunakan mamon itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Harusnya itu. Tuhan memang mampu dan sangat mampu, sanggup. Tetapi jangan mempermalukan Tuhan dengan cara-cara hidup kita. Firman-Nya berkata apa? Kalau Ia ada di dalam kita, maka kita pun seperti Kristus hidup. Harus diwujud nyatakan. Peripatio, saya terjemahkan dengan sederhana. Mengikuti jejaknya. So simple. Mengikuti jejaknya. Kalau guru mengajar atau dosen mengajar, kita mengikuti apa yang dikatakan, betul nggak? Ya kan? Yang diarahkan kita mengikuti. Ini guru agung loh, Yesus Kristus loh, Tuhan dan Juru Selamat kita. Harusnya kita menanggalkan keegoan kita menurut pengertian secara lahiriah. Kita nggak bisa mempertimbangkan, oh ini Tuhan, ini baik Tuhan menurut caraku. Jangan, kita harus menurut caranya Tuhan. Banyak kekristenan yang palsu yang diajarkan pada saat ini. Kekristenan yang palsu dengan nasihat-nasihat seperti seorang motivator, penasehat hukum. Ini kekristenan yang merosot nilainya. Kekristenan yang merosot nilainya. Mengapa? Karena kalau dia Kristen artinya dia mengikut Kristus. Dan itu mutlak untuk mengikuti pribadinya. Amin. Mengikuti pribadinya. Kita nggak boleh tawar-menawar. Saya mengerti bahwa agama itu membuat orang semakin bijak. Setuju ya? Agama itu membuat kita semakin santun. Agama bisa membuat kita semakin beretika. Atau bahkan nampak suci dan saleh. Tetapi belum tentu seperti Kristus. Karena agama-agama dunia atau kepercayaan yang lain juga bisa lebih dari yang kita dengar dan kita mau lakukan. Bisa lebih. Bisa lebih. Di kendaraan saya itu di bagasinya ada makanan kucing. Saya selalu bawa every day. Tiap hari. Tadi saya ada mampir di salah satu toko swalayan kecil. Jauh dari gereja ini. Waktu saya mau mampir di situ, saya lihat ada 3 kucing di situ. Yang satu dia meong, meong, meong terus. Meong, meong. Itu rintihannya pilu di hati saya. Tapi orang lalu lalang lewat. Kalau Bapak Ibu peka, ini hewan pasti lapar. Betul nggak? Kami selalu sediakan itu. Ini perkara kecil dan ini bukan berarti bermaksud untuk menunjukkan, bukan. Kadang-kadang kita nggak peka dengan di sekitar kita loh Bapak Ibu. Kalau orang dunia bisa melakukan jauh lebih hebat orang Kristen lakukan. Kita ini siapa? Kepada makhluk kecil saja kita tidak peka untuk kita perhatikan.
Lalu kita bilang, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ini ciptaannya loh. Itu perkara kecil. Nanti ada hal-hal yang Tuhan izinkan dan tunjukkan kepada Bapak Ibu untuk kita peka berbuat sesuatu. Tapi tentunya harus dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai salah lalu kita dikelabui oleh banyak orang. Lalu kita ditipu, jangan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau kekristenan kita hanya label agama atau kita disebut sebagai rohaniawan atau pendeta. Dengan kita memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mungkin disahkan oleh sinode. Lalu kita melakukan pelayanan entah di mana saja kita berada, bukan hanya di gereja. Apakah sudah menyenangkan hati Tuhan? Kekristenan yang sejati itu pikul salib. Dia menanggalkan keegoannya. Masih banyak segudang yang mesti kita lakukan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tanggalkan. Tanggalkan. Jangan karena gelar, karena strata, mulai angkat kepala. Baru naik magister sudah mulai angkat kepala tinggi lagi, tegak begitu. Nanti sudah di atas itu, lalu kita lupa dengan orang-orang di sekitar kita, tidak menyapa, cuek saja. Jangan. Kita harus rendah hati seperti Kristus. Amin. Harus rendah hati. Banyak orang mengajarkan tentang kekristenan. Akhirnya salah. Yuk kita berikan buat persembahan untuk Tuhan. Iya, persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Tapi persembahan yang sejati apa dalam kitab Roma? Masih ingat apa? Persembahkanlah tubuhmu yang berkenan, yang suci. Iya dong, dipersembahkan buat Tuhan. Hari demi hari, dari detik ke detik, menit ke menit, dari jam ke jam sepanjang hari. Buat Tuhan. Loh, buat Tuhan saya di gereja dong? Enggak. Ibu-ibu, istri-istri masak buat suaminya, melayani suami untuk rumah tangga, untuk anak-anak. Itu juga pekerjaan Tuhan. Nyapu ngepel sebagai koster ataupun di jalan kalau dia melakukan untuk Tuhan, itu juga pelayanan. Apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan, itu pelayanan. Tapi kan seringkali tidak. Seringkali itu untuk nama baik kita. Itu suatu untuk yang memuliakan nama kita. Itu untuk suatu income buat kita. Jangan dong. Semua juga pinjaman yang Tuhan titipkan buat kita. Betul? Di sini ada handphone yang termahal. Memang mau dibawa nanti? Tidak mungkin kan? Ditinggalkan. Mungkin yang masih hidup memperebutkan itu. Memperebutkan handphone yang mahal itu. Orangnya sudah out dari dunia, diperebutkan. Harta yang berlimpah akan diperebutkan. Nggak dibawa. Yo, persembahkan hidup kita. Itu Kristen sejati. Hidup kita harus suci, sesuci-sucinya. Amin. Kalau di YouTube itu ada kata subscribe. Betul ya? Kalau kita subscribe, klik. Nah, kita mengikuti kan, nanti dapat notification. Kita klik lagi loncengnya. Wah, udah. Dapat notification. Kita juga harus subscribe kesucian. Amin. Subscribe kesucian. Kita mengikuti. Jangan kita subscribe dosa. Jangan di-subscribe. Dibuang jauh-jauh. Kita harus subscribe kesucian. Tidak bisa tidak ada tawar-menawar. Dunia ini sedang bergejolak tanpa kita sadari. Oh,
Kita berkata, Belanda masih jauh. Iya. Itu cuma istilah. Tapi nanti ketika kita dipanggil. Kalau mungkin kita belum dipanggil dan kita menyaksikan kedatangan Dia yang kedua kali. Kita sudah siap? Sudah siap? Bapak rohani terus ngomong yang ngeflow terus di sana. Saya hari-hari ke hari ya juga melakukan pekerjaan saya yang bersifat administrasi. Tapi Tuhan gak boleh kita lupakan dong. Setuju gak? Setiap hari, day by day, setiap menit Tuhan ada di hidup kita. Bapak Ibu kan pegang handphone kan, pasti setiap 5 menit lihat. Nah, 10 menit lihat lagi. Notifikasi apa yang bunyi nih? Ting ting, nah, lihat. Tang tang, lihat lagi. Breng breng, lihat lagi. Entah macam-macam bunyinya. Kita mesti melihat signal itu. Wah, nah mulai turun signalnya. Sama dong, signal kita juga mesti naik dong kepada Tuhan. Tunjukkan. Harusnya makananku itu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini mutlak. Pekerjaan Tuhan apa? Banyak. Kita harus tanya sama Dia, si pemberi pekerjaan itu. Tuhan, aku mau buat apa untukmu menyenangkan hatimu? Setuju enggak? Tanya dong. Tanya. Jangan tanya pendeta. Tanya sama Tuhan langsung melalui doa kita. Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Kan tiap kali kita begitu orang Kristen. Kebanyakan orang Kristennya. Minta, Tuhan tolong aku. Ya, entah apa sajalah. Entah rumah kontrakan, entah bayaran anak-anak, entah kendaraan, entah kebutuhan banyak macam. Tapi pernah gak kita berdoa, Tuhan apa yang harus aku perbuat untuk menyenangkan hatimu? Harusnya itu kita minta. Dan jangan pernah minta lagi sesuatu apapun. Pasti otomatis diberikan. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Betul enggak? Mana ada anak-anak di rumah Bapak Ibu nggak ada makanan di meja? Nggak mungkin. Mama sibuk sekali sih, nggak mungkin. Sesibuk-sibuknya sudah ada. Mama sudah pesen tuh, udah GoSend, udah GoFood. Disediakan. Kita loh anak-anak Allah. Tapi kita mesti tanya, apa Tuhan yang harus aku lakukan untuk menyenangkan Engkau? Nah, kita banyak meminta. Lebih banyak meminta daripada kita memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya jangan salah, nanti ketika terjadi demikian. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini kalimat yang terakhir yang sangat berat, saudara. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau ini terjadi kepada orang Kristen di masa kini, pengikut Kristus, orang percaya, kira-kira kita mengerikan gak ini? Ngeri gak buat kita? Sudah berjuang dari sejak lahir, ya, lalu tumbuh besar sebagai orang Kristen, dididik oleh orang tua, ya, masuk anak-anak kita pergi sekolah minggu, pulang, lalu kemudian bertambah dewasa, ya, remaja, ikut ibadah teens, ikut ibadah youth ketika dia tumbuh dewasa menjadi pemuda, sampai dewasa muda dan dia menikah, ikut di ibadah raya. Lalu pada endingnya tidak dikenal Tuhan. Loh, rugi enggak? Rugi. Harusnya kekristenan kita tidak seperti ini loh. Karena di kalimat sebelumnya, dia sudah melakukan mujizat. Artinya apa? Dia pernah
mengerti pelayanan, dia mengerti bagian kebenaran itu, tapi sayangnya tidak menghidupi firman atau kebenaran itu. Nah, banyak orang Kristen suka mendengar suara kebenaran. Kita nih di gereja suara kebenaran Injil, GSKI. Kita senang mendengar suara kebenaran. Senang kan? Wih, hebat, merubah mindset kita, paradigma kita. Cuma hanya sampai senang sampai di sini, tapi tidak dilakukan. Itu saya sebut dengan autoimun rohani. Kita jadi autoimun rohani. Kita hanya senang mendengar tapi tidak melakukan, tidak mengejawantakan, tidak mempraktekkan menjadi alat peraganya Tuhan. Hati-hati, ini bisa berlaku buat kita loh. Tidak dikenal, tidak diginosko oleh Tuhan. Jangan. Ini juga bisa berlaku buat saya. Makanya masing-masing kita berjuang menghidupi kebenaran itu. Amin. Kekristenan kita bukan seperti orang-orang yang dunia tawarkan. Yang dunia tawarkan apa sih? Ya kewajaran hidup. Betul ya? Kewajaran hidup. Punya kendaraan 1, mau 2, mau 3. Ada rumah, dari ngontrak bisa mau punya rumah sendiri. Itu wajar kok. Itu wajar. Yang belum menikah, mau punya pacar dan cepat menikah. Lalu punya momongan. Itu wajar. Yang sekolah, mau kuliah, udah kuliah, mau lanjut lagi magister dan seterusnya. Itu wajar. Tapi pernah gak kita bertanya, Tuhan, apakah ini menyenangkan hatimu? Dan apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Pernah bertanya? Harusnya orang Kristen bertanya. Mengapa? Karena ujung-ujungnya nanti akan menyusahkan Tuhan. Orang Kristen banyak menyusahkan Tuhan. Cuma urusan-urusan lahiriah yang didoakan Tuhan. Ini loh pokok-pokok doaku. Enggak salah sih. Enggak salah. Tapi kita bukan lagi kanak-kanak rohani. Setuju gak Bapak Ibu? Kita harus beranjak tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa. Tidak kanak-kanak lagi. Tidak kanak-kanak lagi. Bapak Ibu lihat saya. Masih anak-anaknya. Setengah abad saya Bapak Ibu. Waktu saya berdoa, Tuhan, aku udah setengah abad. Di depan ada apa Tuhan? Lalu aku lihat aku tidak takut. Kenapa? Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Kalau kita ditawarkan saat ini, kau pilih dunia atau pilih rumahku? Bapak Ibu pilih mana? Oh, berat. Pilih mana? Aku pilih pulang. Karena ke depan susah. Tapi kalau kita masih dipercayakan untuk hidup sampai saat ini, itu anugerah dan kita mesti menjalani dengan penuh tanggung jawab. Tapi kalau disuruh pilih mana? Pilih pulang. Karena rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita di langit yang baru dan bumi yang baru. Ini tempat persinggahan sementara yang Tuhan percayakan untuk kita menjadi kawan sekerjanya Allah. Kita mempraktikkan apa yang sudah kita dengar dari Injil kebenaran itu. Lalu kita praktekkan, kita ejawantakan supaya semua orang melihat. Itu amanat agung. Tapi kita jangan jadi salah. Banyak yang bukan Kristen sejati. Tidak kembali kepada standarnya Allah. Harus tanya dong, Tuhan apa yang kau mau untuk aku lakukan? Bukan aku mau lakukan, bukan yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Mengerikan. Dunia ini bukan semakin indah Bapak Ibu. Bukan semakin indah. Ada banyak tempat-tempat hiburan yang kita bisa kunjungi untuk healing gitu. Kalau anak-anak muda di sana ya, banyak anak muda kan. Kita maunya healing kan, betul kan? Itu bahasa anak muda, healing. Kemana? Ya ke Bandung, keluar kota, keluar negeri. Enggak salah. Tapi pulang capek.
Betul nggak? Fresh? Enggak, cucian numpuk. Badan pegel-pegel. Uang, kas, saldo turun, menipis. Kendaraan, kalau kita pakai kendaraan pribadi, mesti servis. Itu bukan healing, tambah susah. Healing yang benar adalah kita di dalam Tuhan. Bukan berarti hiburan, enggak. Nanti kalau kita sering waktu bertambah dewasa, bukan hanya secara biologis usia, tapi bertambah dewasa dalam Dia, kita akan mengerti apa yang mesti kita lakukan. Apa yang mesti kita lakukan. Dimanapun dalam pekerjaan, mau engkau orang-orang muda di kampus, di sekolah, di kantor, di rumah tangga, dimanapun kita akan mengerti apa yang Tuhan mau lakukan. Saya kembali ucapkan ini, rumah kekal kita satu-satunya hanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita harus fokus ke sana Bapak Ibu. Harus fokus. Nah gereja kan banyak menawarkan bukan fokusnya ke sana. Fokusnya di dunia. Apa yang kau tabur kau akan terima. Iya betul. Di dunia bukan di sana. Jangan. Fokus kita di sana. Mengiring Yesus itu sampai di sana. Bukan sampai di sini, di sana. Itu kerinduan hati kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam proses peradaban yang terus berkembang, mulai dari zaman Eden kita melihat Adam dan Hawa hidup berdua dulu. Lalu Tuhan izinkan mereka bertambah-tambah. Peradaban makin bertambah-tambah. Dan mereka pasti mengenal Allah yang hidup itu, Elohim Yahweh. Amin. Itu butuh proses. Tapi orang Kristen masa kini gak butuh proses, maunya instan. Siapa Yesus? Oh ya Yesus, ya oke aku percaya, beri diri dia baptis. Dia gak mengerti Kristen. Dia pikul salib, dia bayar harga. Bahkan orang percaya tuh harus berani kehilangan nyawanya. Nggak takut mati. Bukan konyol tapinya, bukan. Dia tidak takut mati. Kalau hanya soal makan dan minum, Tuhan bisa sediakan. Setuju nggak Bapak Ibu? Jangan takut, Tuhan bisa sediakan. Kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita dipeliharanya. Yang terakhir Bapak Ibu. Kalau kita menjadi Kristen yang sejati, kita harus benar-benar menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan manusia lama itu tidak mudah. Butuh proses yang saya minggu lalu katakan. Butuh proses. Betul masih ingat? Butuh proses. Butuh proses. Sudah dilakukan belum? Ayo berjuang. Kalau ada anak-anak yang masih melawan orang tua, bertobat. Bapaknya cerewet, mamanya cerewet, kolot. Nanti kau begitu jadi orang, ada anak muda, begitu engkau jadi orang tua, kau juga akan dikatai kolot. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Zamannya akan berbeda, terus akan berlanjut. Dengar saja, dengar dan lakukan. Engkau pasti akan disebut anak-anak yang berbahagia. Amin orang-orang muda. Harusnya begitu. Tinggalkan hal-hal yang disebut dengan kebencian oleh Allah, yang sangat jahat. Tinggalkan apapun itu, saya nggak bisa sebutkan 21. Tinggalkan supaya hati Tuhan disenangkan dan kita mengenakan kodrat ilahi. Amin. Kita harus tinggalkan itu. Ini gereja saudara kebenaran Injil. Kita harus menghidupi itu kebenaran firman dan kita melakukan. Baru nyata Kristus di dalam diri kita. Amin.